Sekarang kalau kita lihat di sini, karena tadi ada di suku ketiga dari skema metode atau metode Euler-Maruyama itu terdapat ada faktor, ini ada W di TJ minus W di TJ min 1. Nah, sekarang yang sebagai WTJ, misalkan ini di sini, di gambar ini contohnya adalah di sini sebagai contoh, sedangkan yang sebagai W di TJ min 1 itu di sini. Padahal pada saat kita mengenerate lintasan Brownian yang di MATLAB itu di-generate oleh fitur RANDN, ini adalah increment dari Wiener proses yang berdistribusi normal. Kalau di sini normal delta T. Sedangkan yang kita butuhkan adalah informasi W di titik ini dan W di titik ini. Yang kita harus lakukan adalah kita lihat dari formula berikut. Jadi kita tahu bahwa dW1 adalah W1 dikurang W0. Kita tahu dari definisi ini bernilai 0. Sehingga apa yang kita peroleh adalah W1 sama dengan dW1. Nah, jadi berikutnya dW2 adalah W2 minus W1, sedangkan W1 adalah dW1. Jadi yang kita peroleh adalah W2 sama dengan dW2 ditambah atau dW1, lebih mudah nanti mengurutkannya, dW2. Begitu. Dan itu berlangsung seterusnya. Jadi di sini sekarang kita lihat nilai dari padahal yang kita inginkan contohnya di titik ini adalah W1 dikurang W0. Nah, begini. Yang sebagai W1 sekarang titik ini. Sedangkan yang sebagai W0 adalah titik ini. Jadi artinya apa? Berdasarkan ini tadi Anda harus menghitung, jadi ini nanti yang kita W1 di metode Euler adalah sama dengan W4. Ini W0, W1, W2, W3, W4 pada Brownian motion atau lintasan Brownian. Jadi Anda membutuhkan informasi W4 ini apa? Berdasarkan formula ini, seperti yang tadi dijelaskan. Begitu. Ya. W2 adalah dW1 ditambah dW2 sehingga W4 adalah dW1 ditambah dW2 hingga dW4. Jadi kita membutuhkan akumulasi dari nilai dWi sampai I di titik yang kita mau kita hitung. Begitu pula nanti di sini. Ini dikurang ini. Dan seterusnya. Nah, jadinya kita bisa kembali lagi. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan penjelasan tadi, pemilihan R besar ini, R besar adalah bilangan bulat, ya, bilangan bulat lebih besar sama dengan 1, itu akan meyakinkan kita bahwa himpunan titik-titik, himpunan TJ di mana Brownian motion didiskritisasi mengandung titik-titik tau J di mana metode Euler-Maruyama dihitung. Kalau dia tidak bilangan bulat, bisa terjadi dia akan menghitung di mana tidak terdapat informasi si nilai daripada Brownian motion-nya. Ya. Jadi di sini itu tadi yang kita bahas adalah bagaimana di dalam metode Euler-Maruyama menentukan nilai dari nilai Wiener di tau J dikurang W di tau J min 1. Jadi maksudnya min 1 adalah, jadi kalau kembali ke gambar itu, misalnya contoh tadi untuk R sama dengan 4, W tau J adalah kalau di Euler-Maruyama adalah 1, namun di mana di Brownian motion itu adalah
yang keempat, posisi yang keempat begitu. Jadi ini kadang-kadang yang agak membingungkan mahasiswa, kapan bagaimana mengaitkan pemahaman atau persepsi dari simulasi Brownian dengan metode diskritisasi yang ada pada metode numerik Ehlers-Maruyama ini. Jadi di sini dengan kata lain untuk Ehlers-Maruyama digunakan step size delta T bernilai R besar dikali ukuran step size yang ada di metode lintasan Brownian. Nah, di contoh nanti kita pilih sebagai R besar adalah 4. Sehingga pembahasan yang tadi itu pembahasan yang ini sebenarnya dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Jadi sekarang ada faktor JR besar dan di sini ada faktor J-1 dikali R. Ya, secara matematis pembahasan tadi dinyatakan dalam bentuk seperti ini, yang tidak lain adalah dapat dinyatakan dalam bentuk somasi seperti ini. Tadi ingat yang pembahasan yang mudah mengenai bagaimana menentukan W1, W2 tidak lain adalah merupakan penjumlahan dari DW yang sebelumnya. Jadi ini dinyatakan dalam somasi seperti ini. Di dalam program persamaan ini dapat dinyatakan dalam nanti notasinya digunakan ini ya, sum. Jadi di sini variabelnya win increment adalah sum dari nilai DW ini dimulai dari ini hingga ke nilai DW di sini. Begitu. Nah, jadi ini contoh berikut di bawah ini adalah bagaimana kita mengimplementasikan metode Ehlers-Maruyama menggunakan program MATLAB pada PDS yang cukup sederhana di sini. Ini adalah suatu persamaan diferensial stokastik multiplikatif. Jadi kalau multiplikatif pada faktor difusi terdapat faktor atau variabel CXT-nya di sini. Satu lagi adalah model PDS aditif, dia tidak mengandung XT di faktor difusinya. Ini adalah harga diketahui harga variabel X di titik 0 adalah misalkan X0 dengan lambda dan mu-nya adalah sebuah konstanta real. Nah, ini di sini digunakan lambdanya bernilai 2, mu-nya 1, ini X0-nya adalah 1. Diskritasi Brownian pada interval tertutup 0,1 dengan ukuran langkah 2 dikali minus 8 dan diskritasi pada Ehlers-Maruyamanya dengan menggunakan ukuran langkah D besar T R sama dengan R besar dikali DT. Nah, ini jadi kalau kita lihat di sini kita menggunakan, nah ini ada di MATLAB untuk menghasilkan bilangan random. Jadi dalam hal ini yang dihasilkan adalah sesuai dengan definisi daripada Brownian motion yang memiliki distribusi normal 0. Tadi itu kita pakai DT ya, 0 DT itu nih menggunakan run DN. Di sini digunakan sebagai initial state dari random number generatornya. Ini misalkan digunakan 100, Anda bisa menggunakan initial state yang lain. Kemudian ini definisi parameter pada persamaan diferensial stokastik yang kita gunakan. Ini ada M sama dengan 5, artinya di sini kita akan melakukan 5 simulasi. Ya, jumlah simulasi. Kemudian bagian ini adalah kita mendefinisikan interval waktu dan jumlah titik diskrit. Jadi ini T besarnya sama dengan 1 karena intervalnya tadi merupakan selang tertutup dari 0 hingga 1. Ini N besar adalah banyak diskritasinya, ukuran step size dari lintasan Brownian-nya.
Kemudian ini ukuran langkah dari metode Euler-Maruyama-nya D besar T, sedangkan L besar adalah suku ke dari metode Euler. Kemudian karena kita akan melakukan simulasi sejumlah 5, di sini ada suatu loop untuk membentuk penambahan Wiener dan lintasan Wienernya sendiri. Jadi ini DW ini mengenerate increment dari Wiener motion. Ya, ini perlu dikali dengan akar daripada DT, ya, karena dia menghasilkan si random DN-nya itu bilangannya yang dihasilkan berdistribusi normal 01, karena si Wienernya si lintasan Brownian itu membutuhkan nilai-nilai atau definisi daripada Brownian motion itu memiliki incrementnya memiliki distribusi normal 0 dt, sehingga kita perlu lakukan ini. Jadi ini membentuk array 1 kali n bilangan random yang saling bebas. Ini inisialisasi sebelumnya, ini inisialisasi dari nilai x-nya, ini nilai awal. Nilai awal diberikan pada variabel sementara yang nanti kita gunakan di sini. Jadi di sini proses iteratif metode Euler-Maruyama-nya ini dilakukan sebanyak kita lihat ini J menyatakan banyaknya metode ini dilakukan karena tadi titik diskretasinya sebanyak L, maka kita lakukan dari 1 hingga L besar. Kemudian ini sebenarnya adalah metode Euler-Maruyama-nya sendiri. Ini 3 suku yang pertama tadi yang ada pada skema metode Euler-Maruyama. Kemudian ini W increment adalah yang kita butuhkan tadi, itu increment dari Wiener prosesnya sendiri, itu tadi sudah dijelaskan, dinyatakan dalam dalam variabel Wien increment ini. Jadi ini loop menghitung satu simulasi, kemudian proses ini berulang hingga tadi dikatakan hingga M sama dengan 5, kemudian ini plot, kita lintasan itu diplot, kemudian apa lagi? Ini dia melakukan dulu nih, plot dulu. Ini hanya untuk label saja. Ini adalah simulasi dari 5 lintasan yang dihasilkan dari program tadi. Kemudian sekarang pembahasan kita beranjak ke masalah konvergensi, karena kita tahu biasanya di dalam analisa numerik selalu diperhatikan atau dibahas mengenai konvergensi dari metode numerik tersebut. Nah, metode Euler-Maruyama ini memiliki tingkat konvergensi kuat, jadi berbeda seperti kasus deterministik. Kita memiliki definisi atau pengertian terkait dengan konvergensi itu dibedakan atas 2 bagian, yaitu konvergensi kuat atau konvergensi lemah. Konvergensi kuat atau strong convergence dari metode atau skema Euler-Maruyama adalah setengah, sedangkan kalau kita bandingkan dengan kasus deterministik, metode Euler itu memiliki konvergensi 1. Sedangkan dalam kasus tingkat konvergensi lemah, metode Euler-Maruyama memiliki order konvergensi 1. Nah, materi mengenai strong dan weak convergence ini Anda dapat lihat pada referensi 2. Nah, karena XTN dan XN adalah peubah acak, maka harus jelas bagaimana mendefinisikan selisih antara keduanya. Jadi di sini XN adalah nilai aproksimasi dari XTN.